Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 21202038622028 Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dijelaskan pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam sebagai pengganti UTS. Pun beberapa pokok pembahasan yang saya bahas. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, kebutuhan, keinginan, maslahat, dan utility. Yang ketiga, konsumsi dalam Islam. Yang keempat, permintaan dalam Islam. Dan yang kelima, produksi dalam Islam. Kita langsung saja ke materi pertama, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjaman, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat umat Islam terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam, seperti riba, zalim, ikhtiar, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi ini sudah diterapkan sejak abad 20, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam muncul di dunia. Adapun di Indonesia saat itu, meskipun memang tidak menganut sistem perekonomian Islam, tetapi sejumlah perusahaan perbankan telah menyediakan fasilitas yang menganut sistem ekonomi Islam. Fasilitas yang menerapkan ekonomi Islam itu memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas bank, tetapi tetap dengan norma-norma yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan ekonomi Islam, penerapan ekonomi Islam memiliki tujuan yang pertama, dilakukan supaya manusia tidak melanggar. Yang kedua, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. Yang ketiga, diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat, menciptakan keadilan antar setiap umat manusia. Yang kelima, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa persaudaraan antara umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah berasal dari konsep kapitalisme. Dalam KBBI, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak dapat melakukan ikut campur, namun berperan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Bisa dikatakan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas.
Berikut adalah beberapa ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu. Kedua, hak milik perseorangan diakui di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa memperdulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama. Yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintahan sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Yang keempat, bebas berkompetensi. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis. Mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli. Yang kelima, sebagai penentu. Sistem ekonomi kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga, keseimbangan antara pemerintah dan penawaran suatu produk atau jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis adalah masyarakat dituntut untuk menjadi individu yang otonom, kreatif, independen, dan dapat memperjuangkan sejarah mereka sendiri. Sistem ekonomi kapitalis membawa dampak positif berupa peningkatan inovasi serta kemakmuran masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memberi kebebasan bagi para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, masyarakat bebas membentuk kegiatan usaha serta dapat memunculkan banyak inovasi kreatif. Kemakmuran masyarakat juga meningkat karena harta yang diusahakan atau dihasilkan akan menjadi hak milik perseorangan atau individual. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kekurangan dari sistem kapitalis adalah persaingan bebas yang tidak bisa dihindari, di mana pemain kecil seringkali sulit bersaing dengan pemain besar yang bermodal besar. Dalam persaingan yang mengarah pasar yang tidak sehat dalam sistem ekonomi kapitalis seringkali menciptakan iklim monopoli pasar karena berorientasi keuntungan besar. Timbul masalah lain seperti upah rendah pekerja, dampak buruk kapitalisme lainnya, yakni ancaman kelestarian lingkungan. Sistem kapitalis orientasi keuntungan karena pemilik modal mengejar keuntungan, maka eksploitasi alam besar-besaran seringkali dilakukan. Sistem ekonomi kapitalis mendorong timbulnya sistem individualisme yang terlalu berlebihan. Semua orang berlomba dalam bersaing dan mempertahankan keuntungan yang besar. Jika seseorang tidak memiliki semangat semacam itu, maka akan tertindas karena miskin. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis juga bisa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat.
karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Dilansir dari Investorpedia, kepemilikan bersama yang menjadi asas dalam sistem ekonomi sosialis terbentuk dari pemerintahan teknokratis, oligarki, totaliter, demokratis, atau bahkan sukarela. Contohnya, sejarah mengenai penerapan ekonomi sosialis pada sebuah negara yakni Uni Soviet. Sementara contoh penerapan ekonomi sosialis di negara kontemporer misalnya saja di Kuba, Venezuela, atau Cina. Sementara itu dilansir dari The Balance dijelaskan pengertian sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti uang dan bentuk lain dari modal atau kapital dimiliki oleh publik lewat pemerintah di bawah sistem ekonomi sosialis. Semua orang bekerja untuk kesejahteraan yang didistribusikan untuk seluruh warga. Pada dasarnya kunci dari penerapan sistem ekonomi sosialis yakni apa yang baik bagi satu individu, baik oleh semua warga negara dan berlaku sebaliknya. Semua orang bekerja untuk kebaikan dirinya sendiri dan orang lain. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Yang keempat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Adapun kelebihan sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Yang ketiga, hasil produksi dapat dinikmati secara rata. Dan yang keempat, mudah melakukan pengendalian harga. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreatif tidak berkembang. Yang ketiga, tidak dapat kebebasan individu. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan kolaborasi antara kapitalis dan sosialis. Kedua sistem itu memang perlu dievaluasi mengingat dampak negatifnya cenderung akan menguntungkan pihak tertentu. Jadi sistem ekonomi campuran akan mengambil bagian-bagian baik dari kedua ideologi tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adapun pengertian dari sistem ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran dilakukan dengan cara pemerintah dan sistem ekonomi ini berhak untuk mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha dengan kebijakannya. Sedangkan masyarakat bisa bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan dari pemberlakuan ekonomi campuran adalah supaya tidak ada keberpihakan kepada pemerintah maupun kepada pemilik modal atau masyarakat. Hal itu karena tujuannya yaitu sistem ekonomi campuran kerap dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling fleksibel. Diharapkan dengan pemberlakuan sistem ini, masyarakat tetap dapat berinovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah juga tetap punya peran dalam mensejahterakan masyarakat. Hal itu yang menjadi perbedaan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran juga mungkin sudah diterapkan di banyak negara di tengah perkembangan
zaman sekarang. Bahkan bisa dibilang negara yang awalnya menerapkan sistem ekonomi tertentu seperti kapitalis atau sosialis sudah mulai fleksibel dengan menerapkan campuran. Indonesia jika dilihat dengan kondisi saat ini juga sebetulnya bisa dibilang sudah menerapkan sistem ekonomi campuran, karena dapat dilihat masyarakat dibebaskan membentuk usaha dengan ketentuan sesuai dengan aturan dari pemerintah. Dari segi persentase mungkin sekarang lebih banyak perusahaan swasta ketimbang badan usaha milik negara atau BUMN. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Dari penerapan sistem ekonomi campuran, yang pertama, pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran. Diberikan porsi sebagai pemangku kebijakan yang dapat membatasi hal-hal tertentu yang dianggap terlalu berlebihan. Kedua, masyarakat diberi kebebasan dalam hal ini pelaku usaha atau swasta diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan inovasi, tetapi tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Yang ketiga, persaingan pasar cenderung sehat. Persaingan pasar cenderung lebih sehat karena adanya aturan yang jelas untuk membatasi adanya tindakan-tindakan yang terlalu berlebihan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mengatur mekanisme pasar seperti jumlah produksi, jenis produksi, sampai harga produksi. Yang kelima, persentase atas pemerintah dan masyarakat sama dalam sistem ekonomi campuran. Porsi dari pemerintah dan masyarakat sama. Jadi berbeda dengan sistem ekonomi kapital yang bobotnya lebih banyak ke masyarakat, atau sistem ekonomi sosialis yang lebih mengarah ke pemerintah. Pemerintah tetap bisa membentuk usaha pemerintah dalam setiap ekonomi, tetap dalam membentuk badan usaha yang tetap harus mematuhi aturan yang ada. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi terdapat beberapa kelebihan. Dari yang pertama diantaranya adalah fleksibel, cenderung fleksibel karena pelaku usaha dan pemerintah dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang kedua, menghasilkan inovasi karena tetap diberi kebebasan, pelaku usaha tetap dapat berinovasi untuk dapat bersaing di pasar, sebab butuh kreativitas dari pelaku usaha agar usahanya sendiri dapat berjalan secara efisien sehingga menghasilkan keuntungan yang besar meskipun tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Selanjutnya, persaingan pasar sehat meskipun menganut pasar bebas. Persaingan pasar bebas cenderung sehat karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintah. Yang keempat, kesenjangan ekonomi tidak jomplang. Meskipun pasti tetap ada kesenjangan ekonomi, tetapi setidaknya tidak terlalu jauh karena masyarakat menengah ke bawah tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah atau swasta untuk dapat mengembangkan usahanya.
Yang kelima, tidak ada eksploitasi buruh. Tidak ada adanya eksploitasi buruh karena perusahaan swasta tetap harus patuh terhadap aturan dari pemerintah yang berkaitan dengan buruh seperti aturan upah minimum. Adapun kekurangan, yang pertama berorientasi terjadi suap. Keuntungan yang didapat pihak swasta tidak maksimal, dan yang ketiga produksi terbatas. Selanjutnya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kapitalis dan sosialis. Namun dalam perkembangannya sistem ekonomi terus beradaptasi dan memunculkan jenis-jenis baru. Salah satu sistem ekonomi yang baru adalah sistem ekonomi Islam. Sistem perekonomian berlandaskan Islam itu merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berkegiatan ekonomi tetapi tidak menyalahi aturan agama, yang dimana dalam hal ini adalah agama Islam. Sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonomi yang sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya seperti jual beli, simpan pinjaman, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat agama Islam terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam, yang seperti riba, zalim, ikhtiar, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi ini disebut sudah ditetapkan sejak abad 20, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam muncul di dunia. Adapun di Indonesia saat ini, meskipun memang tidak menganut sistem perekonomian Islam sepenuhnya, tetapi sejumlah perusahaan perbankan telah menyediakan fasilitas yang menganut sistem ekonomi Islam. Fasilitas yang menerapkan ekonomi Islam itu memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas bank, tetapi tetap dengan norma-norma yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang pertama larangan maisir. Larangan maisir artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, larangan gharar. Larangan gharar pada dasarnya adalah larangan untuk melakukan penipuan, artinya setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya, larangan barang haram, artinya dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik atau dilarang dalam Islam. Selanjutnya, larangan zalim. Larangan zalim berarti segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam transaksi
yang menerapkan ekonomi Islam sebaiknya dilakukan dengan cara bagi hasil agar sesuatu keuntungan dapat terbagi secara adil tanpa merugikan satu pihak. Selanjutnya, larangan ikhtiar. Larangan ikhtiar artinya dalam ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Larangan riba. Larangan riba berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Namun hal ini dapat dihindari jika sang pemberi memberikannya secara ikhlas. Adapun kelebihan sistem ekonomi Islam, yang pertama, mengedepankan moral dan etika, karena dilandaskan atas syariat-syariat Islam, maka sistem ekonomi Islam ini mengedepankan moral dan etika sebagai umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ada norma-norma yang mengatur kegiatan ekonomi seperti jual beli agar tidak menjadi hal yang salah di mata Islam. Dengan demikian, etika kita di mata Islam akan baik jika mengikuti norma tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan dibebaskan. Artinya, Islam akan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengambil berbagai macam keputusan yang tentunya tetap berlandaskan nilai keislaman. Kebebasan itu akan memaksimalkan tindakan seseorang dalam pengambilan keputusannya dalam hal kegiatan ekonomi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang ketiga, asas keadilan dalam proses distribusi. Keadilan merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi Islam akan memberikan batasan supaya proses distribusi tetap adil dan merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan status sosial. Yang keempat, sistem pemasukan aman. Maksudnya sistem pemasukan pada ekonomi Islam berlandaskan atas kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sebab tujuan sistem ekonomi Islam ini adalah menghilangkan sistem bunga agar terhindar dari riba. Yang terakhir, memberikan jaminan sosial. Ekonomi Islam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dengan cara memberikan hak sumber seperti kekayaan yang dikuasai negara. Adapun kekurangan sistem ekonomi Islam, yang pertama, perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. Yang kedua, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat. Yang ketiga, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, kebutuhan, keinginan, maslahat, dan utility. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan serta kenyamanan dalam kehidupannya. Adapun beberapa macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok utama manusia yang pengertiannya adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi.
Selanjutnya, kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Keinginan dalam Islam dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari hasrat atau nafsu atau harapan seseorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasannya. Selanjutnya, maslahat. Dalam Islam adalah kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama, dan menolak kemudaratan. Adapun macam-macam maslahat. Yang pertama, maslahat dunia, yang kedua maslahat hajiyah, dan yang ketiga maslahat tahsiniyah. Selanjutnya, utility. Utility adalah kemanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunaannya. Semakin tinggi utility, artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang biasa diperoleh dari pihak pokok tersebut. Utility utility dalam istilah ekonomi yang berarti total kepuasan yang dapat dari kegiatan konsumsi atau penggunaan barang maupun jasa. Fungsinya sebagai alat bantu yang dapat mengukur sesuatu dengan satuan nilai tertentu. Selanjutnya, konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Selanjutnya, permintaan dalam Islam. Pengertian permintaan dalam Islam adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh, dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal ini tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang yang diminta. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, harga barang lain atau substitusi. Yang kelima, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keenam, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang ketujuh, cita rasa masyarakat. Dan yang kedelapan, ramalan mengenai masa yang akan datang. Adapun hukum permintaan, menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaannya, permintaan terhadap barang. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang. Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga. Harga barang itu sendiri bisa terjadi karena kenaikan harga menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan di atas. Yang pertama, kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai
pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Yang ketiga, konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu pada masa sekarang atau periode pertama, dan masa yang akan datang atau periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada masyarakat yang mengembangkan pemikiran Islam dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat. Kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian. Adanya mudarabah, para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan. Selanjutnya, produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan produksi dalam Islam, yang pertama merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, yang kedua merealisasikan keaktifan individu dan keluarga, melindungi harta dan mengembangkannya. Yang ketiga, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan persiapan untuk dimanfaatkan. Adapun beberapa prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid syariah. Yang kedua, prioritas produksi reduksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang ketiga, harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, infak dan wakaf. Dan yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros serta tidak merusak lingkungan. Itulah tadi pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.